Shalom, selamat pagi jemaat GKJ Boyolali yang terkasih. Kiranya kasih karunia Tuhan ada pada kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Penyebaran virus corona di Indonesia terus meluas. Demikian halnya yang terjadi di Boyolali dan sekitarnya, di mana kita melihat peningkatan yang cukup signifikan kasus positif COVID-19 di Boyolali. Ini menandakan masih banyak penularan yang terjadi di tengah masyarakat. Masih banyak masyarakat yang abai dan tidak menjalankan himbauan dari pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita diajak untuk mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus ini. Dalam rangka mengurangi penyebaran virus ini, kita diajak untuk hidup disiplin dalam pembatasan sosial, dalam pembatasan kontak fisik dengan sesama. Tindakan pencegahan penularan virus corona ini pun dapat dilakukan secara efektif dengan cara sering mencuci tangan menggunakan sabun, dengan air mengalir dan memakai masker saat beraktivitas. Agar tidak semakin meluas, kami berharap jemaat GKJ Boyolali terus berperan aktif untuk melakukan himbauan kepada sanak saudara, teman, tetangga, dan siapapun yang dijumpai bagaimana cara agar mereka terhindar dari virus corona. Dalam rangka mendukung pemerintah mengatasi penyebaran virus corona ini, Majelis GKJ Boyolali tetap melaksanakan ibadah bersama anggota keluarga atau secara pribadi di rumah. Kami mengajak pula jemaat GKJ Boyolali untuk terus ikut terlibat aktif dalam ibadah secara online ini, sambil terus menjaga kesehatan masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir dimanapun kita berada, dan ibadah kita tetap mendatangkan berkat jika kita melaksanakannya dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita memuji muliakan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 64, bait pertama dan yang kedua.
bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengaku dosa dengan membaca hukum kasih dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan kidung penyesalan dari kidung jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah yang dari Tuhan, yang kita ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan demikian juga pada saat ini, marilah kita menerima petunjuk hidup baru yang kita ambil dari Matius 6 ayatnya 31 sampai ke 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Marilah kita sanggupi bersama-sama kesanggupan ini. Marilah firman Tuhan itu kita sanggupi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengar hari ini akan kulakukan. Marilah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sanggupi bersama dengan menyanyikan kidung jemaat dari kidung 370. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut dan bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami, yang kami kasihi dan kasih-Nya boleh kami kenal, kami alami di dalam karya penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang boleh beserta di dalam hidup kehidupan kami di dalam Allah Roh Kudus. Perkenankan di pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, dan itu merupakan bukti kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Syukur kami kepadamu, kami boleh merasakan persekutuan di dalam peribadatan ini, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga, ataupun di dalam peribadatan kami secara pribadi, di mana kami percaya Tuhan, kami boleh melakukan itu dengan penuh takut dan hormat, dan kami pun mengarahkan hati kepada iman bahwa Tuhan sungguh hadir dimanapun kami berada. Tuhan Maha hadir dimanapun kami beribadah. Biarlah Tuhan ini meneguhkan kami, memberikan kami semangat dan sukacita di dalam merasakan indahnya persekutuan, dan bagaimana iman kami dipelihara untuk semakin mengerti
apa yang menjadi rancangan dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur berkat Tuhan boleh nyata di dalam kehidupan gereja Tuhan di dunia. Di dalam kami boleh berjuang di tengah pandemi ini. Tuhan boleh berkarya melalui gereja-gereja Tuhan. Dan terlebih gereja Tuhan di sini GKJ Boyolali, di mana Tuhan boleh berkenan menyatakan segala apa yang Tuhan perkenankan di dalam kami melakukan tugas panggilan gereja dalam pemeliharaan keselamatan maupun di dalam pewartaan keselamatan. Kami boleh bersyukur Tuhan, hamba-hambamu di dalam hal ini boleh melayani di dalam kemajelisan, baik itu sebagai pendeta, penatua, dan diaken, badan pembantu majelis, komisi, tim yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi kami di dalam pelayanan ini. Sekalipun di tengah pandemi, Tuhan berikan senantiasa kesehatan, kekuatan. Dan terlebih juga kami boleh mengarahkan hati kepada Tuhan, supaya kami dapat mengerti ketika kami senantiasa harus setia di dalam panggilan ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Sudaryono beserta keluarga. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan di dalam pelayanan, Tuhan senantiasa berkati. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Simon Julianto beserta keluarga. Kau juga Tuhan berkati dalam keberadaan pelayanan, pekerjaan maupun di dalam setiap aktivitasnya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa juga terkhusus untuk saudara kami yang saat ini masih di dalam pelayanan, pengambilan video untuk ibadah maupun pelayanan yang lain, yakni tim multimedia yang Tuhan tunjuk dan Tuhan berkati. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, kerendahan hati. Kau berkati dengan kekompakan, biarlah dapat melayani dengan sungguh segala panggilan yang saat ini boleh dilakukan. Tuhan berkati pelayanan kami ini. Dan biarlah Tuhan gereja-Mu ini, jemaat Tuhan dimanapun kami berada, di jemaat induk maupun pepantan yang ada, dan jemaat Tuhan di kota-kota maupun di luar kota Boyolali, Engkau berkati Tuhan, di dalam kebersamaan kami, di dalam persekutuan kami. Kau berkati dengan komunikasi, Kau berkati dengan relasi yang baik, dan kami pun dapat saling bahu-membahu dalam hal menolong, memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena pandemi ini sungguh membuat kami Tuhan mengerti bagaimana hidup kami pun harus kompak, disiplin, dan terlebih juga melihat saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah panggilan gereja-Mu juga untuk mewartakan kasih itu, melakukan pelayanan kasih kepada sesama kami. Engkau berkati Tuhan, supaya kami senantiasa juga terpanggil melakukan pelayanan kasih kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan oleh karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk keberlangsungan kehidupan di dunia ini, baik di dunia maupun di negara kami Indonesia, di kota Boyolali. Biarlah Tuhan kami kompak di dalam kami melawan penyebaran ini, penyebaran virus corona ini. Dan biarlah kami juga senantiasa mendukung upaya pemerintah di dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Kami pun diajak untuk hidup disiplin, menjaga kesehatan lingkungan kami. Biarlah Tuhan berkati kami. Dan kami pun juga berdoa untuk pemerintah yang boleh Engkau tunjuk dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Berikan hikmat, pertolongan di dalam segala keputusan yang boleh diambil. Biarlah Tuhan berkati dalam keadaan ekonomi maupun di dalam keadaan kesehatan masyarakat Indonesia ini. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon belas kasih-Mu. Biarlah Tuhan memulihkan keberadaan kami di tengah pandemi ini. Engkau berkati Tuhan juga para medis, hamba-hamba-Mu yang Tuhan tunjuk. Berkati dalam perjuangan mereka dengan kesehatan, kekuatan. Berkati keluarga mereka yang mendukung. Senantiasa kami percaya Tuhan, Kau berkati. Dan biarlah Tuhan kami pun sadar di dalam keberlangsungan kami hidup bersama. Berikan Tuhan kebersamaan, kesatuan untuk dapat melawan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dan kami menaikkan syukur kepada-Mu atas segala apa yang Tuhan nyatakan. Ketika mungkin hari lepas hari kami boleh sadar akan kesehatan, kekuatan yang boleh kami harus pelihara, adanya kenaikan kesembuhan maupun juga di dalam hal ini masih banyak hal yang boleh kami
alami, yakni kenaikan positif di dalam hal COVID-19 ini, Engkau berkati. Dan biarlah Tuhan kami menaikkan syukur ketika saudara-saudara kami yang boleh sembuh, boleh pulih, itu oleh karena berkat anugerah Tuhan. Dan di dalam perjuangan mereka yang saat ini masih positif, Engkau berkati dengan kelegaan, sukacita, dan pengharapan. Kami serahkan seutuhnya Tuhan hidup-hidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih di dalam hal keberadaan jemaat Tuhan di GKJ Boyolali, baik yang sakit, baik yang di Yuswo, Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kami pertaruhkan kehidupan kami dalam pekerjaan, studi, sekolah, perkuliahan kami. Kepada anak-anak kami, saudara-saudara kami ini Engkau berkati. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat rancangan di dalam hidup kami, bahwa rancangan di masa depan, Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, bila menurut doa kami, doa syukur dan syafaat kami, yang kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan. Adapun dasar di dalam kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang terkasih, karena minggu ini minggu kedua dengan 3 kantong persembahan, di mana kantong persembahan yang ketiga diperuntukkan untuk peduli kasih. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang terkasih, marilah menghaturkan persembahan dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami menghaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan mirunggan, persembahan persepuluhan, dan persembahan kantong ketiga untuk peduli kasih. Kami menyadari persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan, sucikan, kuduskanlah persembahan-persembahan ini, agar berkenan di hati-Mu dan sebagai sarana untuk pelayanan di gereja ini. Ajarilah kami terus untuk memberikan yang terbaik dan dengan ketulusan hati. Dan kami percaya kami tidak akan kekurangan karena Engkau sumber berkat bagi kami dan yang selalu memelihara hidup kami.
kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini. Berikan kesehatan selalu, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam mengelola persembahan seturut dengan kehendak-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan ampunilah dosa-dosa kami di dalam kami menghaturkan persembahan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam pelayanan firman saat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Di dalam peribadatan ini Tuhan, kami hendak menerima sabda-Mu. Kami mohon kuasai hati dan pikiran kami. Kami mohon penyertaan di dalam Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat kebenaran untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Dan kami pun senantiasa mohon kepada hamba-Mu ini di dalam keberadaannya, Tuhan berkati setiap apa yang tersampaikan, supaya apa yang tersampaikan, yang terucap, hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, firman Tuhan saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya mengambil dari salah satu bacaan leksionari di minggu ini, dari bacaan Injil yang terambil dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yang demikian firman Tuhan, dan perikop ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan, menghayati firman Tuhan di dalam pelayanan firman yang bertema percaya akan rancangan Tuhan. Percaya akan rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tentu kita percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh berkat, rancangan yang penuh dengan keselamatan, dan rancangan damai sejahtera. Namun di dalam hal ini, kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, tentu terkadang kita tidak tahu, tidak mengerti rancangan Tuhan itu. Sehingga terkadang ketika kita terbatas untuk mengetahui rancangan Tuhan, kita seringkali abai tentang rancangan Tuhan itu. Sehingga kita pun mungkin memiliki rancangan sendiri dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketika kita merancang segala sesuatu itu oleh diri kita sendiri, dengan mengandalkan diri kita sendiri karena memang tidak tahu rancangan Tuhan, kita seringkali menemukan dalam diri kita ada rasa takut dan khawatir. Tentu hal ini oleh karena kita tidak percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkannya. Percaya akan rancangannya, sehingga kita hanya percaya pada diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, sehingga pun kita merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran ini sungguh membuat kita merasakan tidak tenang, merasa tidak tenang, merasakan tidak nyaman, mungkin juga membuat sedih, kita tidak merasa sukacita dalam hidup. Hal-hal inilah yang membuat kita kembali mengingat bahwa rancangan Tuhan itu yang kita imani, senantiasa harus kita percayai, kita harus imani, dan berfokus untuk tunduk pada rancangan Tuhan itu, sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan itu. Kita akan belajar, kita akan merenungkan melalui pengalaman para murid bersama Tuhan saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perikop yang telah kita baca bersama itu merupakan perikop kelanjutan dari firman yang minggu lalu. Setelah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dan saat itu Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk mendahulinya pergi ke seberang menaiki perahu dan menyuruh banyak orang untuk pulang. Tentu dalam hal ini, dalam perintah dan apa yang Tuhan nyatakan kepada banyak orang saat itu merupakan bagian dalam hal rancangan Tuhan yang besar. Jikalau Bapak Ibu membaca di perikop yang lain, kenapa kok Tuhan Yesus menyuruh banyak orang itu pulang? Karena di dalam Injil Yohanes, di dalam pasal yang ke-6 ayat 16 dikatakan bahwa mereka disuruhnya pulang oleh Tuhan Yesus itu karena memang banyak orang setelah melihat mujizat yang luar biasa Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang, memberikan makan 5.000 orang tadi, mereka mendesak supaya Tuhan Yesus dipaksa untuk menjadi raja bagi mereka. Tentunya dalam hal ini raja dalam hal pandangan mereka sebagai pandangan dunia bahwa Tuhan itu menjadi raja yang secara hal ini memiliki kuasa di dalam kuasa duniawi saja. Dan ini akan membuat banyak orang ribut dan terlebih juga ketidaksiapan para murid mengenai rancangan Tuhan di dalam hal menjadi raja yang kekal, bukan perkara hal raja duniawi saja. Ini bagian rancangan Tuhan ketika mereka disuruhnya pulang. Dan bagaimana setelah itu, ia naik untuk berdoa, naik ke atas bukit. Dan di sisi lain saat perahu para murid mulai berjalan
mereka mengalami ancaman, yakni perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak oleh karena angin sakal. Dan kira-kira jam 3 malam Tuhan Yesus datang untuk memberikan pertolongan, dalam hal ini hadirnya untuk menenangkan keberadaan mereka yang saat itu takut oleh karena diombang-ambingkan oleh ombak. Perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak. Dan saat itu Tuhan Yesus menyatakan juga dalam hal ini mujizat yang kita baca bersama bahwa ia berjalan di atas air. Dan saat mereka melihat Yesus yang berjalan di atas air itu, mereka takut. Itu hantu. Ya, memang dalam hal ketakutan oleh karena keberadaan yang genting saat itu, tiba-tiba ada orang yang datang dan dilihatnya seperti berjalan di atas air, membuat mereka takut. Tetapi yang dikatakan Tuhan Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Perkataan yang membuat dalam hal ini kita dapat melihat Tuhan Yesus hadir untuk menenangkan keberadaan mereka dan supaya mereka tetap berani, mereka tetap tenang. Dalam hal ini kita juga melihat ada cerita yang menarik di sini bahwa salah satu murid Tuhan yakni Petrus yang secara reaktif begitu melihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air meminta permohonan. Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan Yesus menyatakan dalam hal ini permohonan Petrus tadi, datanglah. Dan Petrus pun turun dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan apa yang terjadi saat Petrus merasakan angin, takutlah ia dan ia mulai tenggelam. Dan dikatakan di sini Petrus berteriak, "Tolong Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus pun mengulurkan tangannya dan menolongnya dan mengatakan hal yang sungguh membuat kita mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan tadi. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dan mereka berdua pun naik dan angin pun reda dan semua para murid yang di atas perahu itu menyembah Tuhan dan menyatakan pengakuan, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, cerita utuh yang menarik ini sebenarnya jikalau kita mau merenungkan, cerita yang akan menggambarkan perjalanan hidup, perjalanan iman di dalam kehidupan kita ini, tentang hal yang pertama, tentang bagaimana kita merasakan Tuhan yang menolong kita di saat kita mengalami pergumulan hidup. Di saat kita mengalami pergumulan hidup yang membuat kita takut, khawatir, dan mungkin merasakan bimbang, Tuhan pastilah hadir untuk menolong. Saat perahu mereka diombang-ambingkan, perahu para murid diombang-ambingkan oleh angin, Tuhan datang untuk menenangkan mereka. Dan Tuhan bersama mereka. Oleh sebab itu, jikalau kita ini merefleksikan cerita ini, salah satu hal yang perlu kita tekankan adalah kita pun di dalam perahu kehidupan ini seringkali merasakan secara tiba-tiba angin permasalahan, angin pergumulan yang kita alami, yang membuat kita panik, takut, bahkan mungkin khawatir tentang apa yang kita alami itu. Tetapi di sini katakan bahwa Allah boleh hadir dan datang untuk menyatakan damai sejahtera dan keselamatan bagi kita. Dan disinilah bagian dalam hal rancangan Tuhan yang datang dalam hal ini memberikan rancangan keselamatan dan rancangan damai sejahtera. Di saat kita diombang-ambingkan oleh permasalahan pergumulan hidup, Tuhanlah pasti menolong kita dan bagaimana Tuhan menyatakan rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Dan ini harus kita percayai bahwa kita adalah milik Allah dan Allah sungguh mengasihi kita, umatnya ini. Tuhan pasti menolong di dalam hal pergumulan hidup. Yang kedua adalah kita diajak untuk lebih fokus kembali kepada Tuhan. Dan apa yang dirancangkannya pastilah hal yang baik untuk kehidupan kita.
Saat Petrus diizinkan untuk datang kepada Tuhan, dan seperti Tuhan, ingin seperti Tuhan untuk berjalan di atas air, dikatakan di sini fokus Petrus yang kepada Tuhan saat itu teralihkan oleh karena angin yang dirasakannya, sehingga ia mulai tenggelam. Hal ini yang menjadi sebuah refleksi bagaimana perjalanan iman kita pun saat kita terfokus dalam hidup kita untuk fokus kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat kita juga merasakan angin pergumulan, angin permasalahan itu. Yang membuat kita ragu dan bimbang, fokus kita kepada Tuhan pun teralihkan, hingga mungkin kita pun tenggelam dalam permasalahan hidup kita. Tetapi kembali pada fokus kita kepada Tuhan itu, seperti Petrus yang fokus kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Sekalipun kita juga saat kita terfokus pada kehidupan ini pada Tuhan, dan kita pun juga seringkali jatuh dalam hal, tenggelam dalam hal permasalahan hidup kita diajak untuk senantiasa mohon pertolongan Tuhan. Tidak merasa kuat untuk aku bangkit sendiri, aku dengan kuatku aku bangkit sendiri, tidak. Tetapi Tuhan tolonglah aku. Dan bagaimana saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pun memegang tangan Petrus dan menolongnya. Tuhan pun memegang tangan kita dan mengangkat kita supaya kita pun bangkit kembali. Sehingga kita tidak tenggelam dalam permasalahan kita, tapi boleh merasakan rancangan Tuhan, yakni keselamatan itu. Hal yang ketiga adalah kehadiran Tuhan dan rancangannya pastilah nyata. Dalam perjalanan tadi, para murid mendapati Tuhan, dan saat Tuhan sampai di perahu para murid tadi, dikatakan di sini angin pun redalah. Keberadaan yang tadinya mungkin panik, bingung, bahkan juga kedatangan Tuhan Yesus membuat bingung mereka, membuat mereka takut, tetapi ternyata ada damai sejahtera yang dirasakan saat Tuhan bersama, kehadiran Tuhan. Dan rancangannya pasti nyata ketika kita boleh sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan itu. Sekalipun di dalam pergumulan berat, kita tidak sendiri. Tuhan boleh hadir dan kehadirannya memberikan jalan keluar dan keselamatan. Sekalipun ada pergumulan, tetap ada rancangan yang dinyatakan, sehingga angin pun reda dan boleh kita merasakan damai sejahtera. Angin permasalahan itu reda dan kita merasakan damai sejahtera. Dan bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup yang menyatakan rancangan itu membuat kita seperti juga para murid saat itu mengaku, menyembah Dia, memuliakan Dia. Dan bila ini menjadi sebuah ajakan, refleksi bahwa hidup kita apapun itu pastilah ada campur tangan Tuhan yang membuat kita melihat dengan takjub karya yang ajaib itu, sehingga kita senantiasa memuliakan namanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, Tuhan selalu datang menolong. Fokuslah kepada Tuhan, dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita menyatakan rancangan, itu pastilah nyata. Mari, ini membuat kita semakin teguh akan percaya kepada Tuhan, kepada rancangannya yang baik dan penuh dengan keselamatan itu. Sekalipun di dalam kehidupan ini banyak angin permasalahan, angin pergumulan yang membuat kita goyah, membuat kita diombang-ambingkan, tidak fokus, dan bahkan dalam hal ini takut, tetapi pastilah Tuhan menolong. Terlebih kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah pandemi ini, mari kita tetap mengarahkan pada hati kita kepada Tuhan. Sekalipun dalam pergumulan yang berat, terkadang hal-hal yang dunia ini yang kita senantiasa menjadi andalan, hal yang menjadi jaminan, ternyata juga tidak bisa. Mari kita disadarkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, supaya hidup kita pun senantiasa terarah pada rancangan Tuhan itu. Percayakan rancangan Tuhan, pastilah pandemi ini berlalu, dan bagaimana kita juga percaya Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah pergumulan berat ini. Mari, ajaklah saudara kita, ajaklah keluarga, ajaklah anak-anak saudara kita untuk saling mengingatkan bagaimana kita harus mengarahkan percaya kita
akan rancangan Tuhan sekalipun hidup kita dalam pergumulan. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, rancangan yang penuh berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Sepenuhnya tiada engkau pinta apa yang tak ku punya, perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian akhir kebaktian ini di dalam Kidung Jemaat 440, bait pertama dan yang ketiga. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta,
Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bersama umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.